Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 221506127 dari kelas PSTIC Prodi Teknik Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang hasil praktikum yang sudah saya dapat, yaitu tentang praktikum percobaan 1 yang berjudul kombinasi logika. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah proses pengelolaan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita tahu, bilangan biner itu terdiri dari dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Gerbang logika ini dibuktikan menggunakan tabel kebenaran. Jika dia bernilai true, maka ditunjukkan dengan angka 1, dan sebaliknya, jika dia bernilai false, maka ditunjukkan dengan angka 0. Nah, tahu nggak sih tabel kebenaran itu apa? Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, jenis gerbang logika itu ada 7, yaitu yang pertama ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 gerbang logika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan gerbang logika AND. Gerbang logika AND memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan suatu output. Jika salah satu atau semua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Jika semua input bernilai 1, maka outputnya akan 1. Seperti yang ada di tabel kebenaran di sini, itu output pertama ada 0 dan 0 itu menghasilkan 0, 1 dan 0 itu menghasilkan 0, 0 dan 1 itu menghasilkan 0, 1 dan 1 itu menghasilkan 1. Lanjut, yang kedua itu ada gerbang logika OR. Sama seperti sebelumnya, gerbang logika OR juga memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan suatu output. Jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Dan jika semua inputnya bernilai 0, maka outputnya adalah 0, seperti tabel kebenaran di sini. 0, 0 itu menghasilkan 0, 1 dan 0 itu menghasilkan 1, 0 dan 1 itu menghasilkan 1, 1 dan 1 itu menghasilkan 1. Lanjut, yang ketiga itu ada gerbang logika NOT. Gerbang ini berfungsi sebagai gerbang pembalik, yang mana jika inputnya itu 0, maka outputnya akan 1. Dan sebaliknya, jika inputnya itu 1, maka outputnya atau 0. Seperti tabel kebenaran di sini, itu jika inputnya 0, maka outputnya akan 1, dan jika inputnya 1, maka outputnya akan 0. Seperti ini. Oke, lanjut yang keempat, di sini ada gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND adalah gabungan dari AND dan NOT. Maka dari itu, output yang dihasilkan gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang logika AND. Seperti di sini, ini inputnya ada 0 dan 0. Jika di gerbang logika AND itu hasilnya adalah 0, nah di gerbang logika NAND ini hasilnya adalah 1. Dan 1 bertemu dengan 0 menghasilkan 1, 0 dengan 1 menghasilkan 1, dan 1 itu menghasilkan 0. Lanjut, yang terakhir di sini ada NOR. Gerbang logika NOR adalah gabungan dari OR dan NOT. Oleh karena itu, input yang dihasilkan NOR itu kebalikan dari OR. Seperti tabel kebenaran di sini, itu inputnya 0 dan 0 menghasilkan 1.
Jika di OR 0 dan 0 itu hasilnya 0, maka di NOR 0 dan 0 itu hasilnya 1. 1 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh percobaan yang sudah saya buat. Karena saya tidak bisa merekam Proteus, jadi saya screenshot aja gambarnya, saya masukkan ke sini. Yang pertama itu saya membuat dengan output yang bernilai 0. Nah, di sini saya menggunakan input yang pertama ada 1, input kedua ada 0, dan input ketiga ada 1. Nah, di sini yang pertama ada NaN A. NaN A ini inputnya berasal dari input 1 dan input 3 yang nilainya 1 dan 1. Karena NaN ini adalah kebalikan dari N, yang mana pada N, jika dia inputnya 1 dan 1 itu bernilai 1, nah pada NaN ini, karena NaN adalah kebalikan dari N, 1 dan 1 itu hasilnya adalah 0. Lanjut di sini ada NaN B. NaN B itu inputnya berasal dari 0 dan 1, yang mana NaN ini adalah kebalikan dari N. Jika N 0 bertemu dengan 1, itu hasilnya adalah 0. Nah, karena NaN tadi kebalikan dari N, jadi 0 dan 1 pada NaN itu hasilnya adalah 1. Lanjut di sini ada NOR B. NOR B ini inputnya berasal dari NaN A dan NaN B, yaitu 0 dan 1. Karena NOR ini kebalikan dari OR, dan jika pada OR itu input 0 bertemu dengan input 1, itu menghasilkan nilai 1, maka pada NOR input 0 bertemu dengan input 1, itu hasilnya adalah 0. Lanjut di sini ada NOR A. Nah, NOR A ini inputnya berasal dari NaN A dan NOR B, yaitu 0 dan 0. NOR sendiri ini adalah kebalikan dari OR, yang mana pada OR, jika 0 bertemu dengan 0, itu ada outputnya adalah 0, karena jika semuanya bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Di sini NOR, karena NOR kebalikan dari OR, maka 0 bertemu dengan 0 itu outputnya adalah 1. Dan yang terakhir di sini ada NOT, karena NOT adalah fungsi pembalik yang mana outputnya itu adalah kebalikan dari inputnya, dan di sini inputnya itu kita punya 1, yaitu berasal dari NOR A ini. Jadi kebalikan dari 1 itu adalah 0. Jadi di sini NOT 1 adalah 0 dan hasil akhirnya adalah 0. Jadi ini benar. Lanjut di sini ada contoh yang kedua, yaitu contoh yang nilai outputnya adalah 1. Di sini input yang saya berikan adalah input pertama adalah 1, input kedua adalah 1, dan input ketiga adalah 1. Yang mana kemudian pertama itu pada NaN A. NaN A ini inputnya adalah 1 dan 1. Karena NaN adalah kebalikan dari N, pada N jika inputnya 1 dan 1 itu, maka outputnya akan bernilai 1. Karena di sini NaN adalah kebalikan dari N, maka input 1 dan 1 itu bernilai 0. Lanjut di sini ada NaN B yang inputnya berasal dari input ke-1 dan input kedua dan input ketiga, yang mana nilainya adalah 1 dan 1. Karena NaN ini adalah kebalikan dari N, kalau di N itu ada input 1 dan 1, itu outputnya akan 1. Karena tadi NaN itu kebalikan dari N, maka input 1 dan 1 itu outputnya adalah 0. Lanjut di sini ada NOR B.
NOR B itu inputnya berasal dari NaN A dan NaN B, yaitu 0 dan 0. Nah, karena NOR ini kebalikan dari OR, kalau di OR itu ada input 0 dan 0, itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, di NOR ini karena kebalikan dari OR, 0 dan 0 itu menghasilkan 1. Lanjut, di sini ada NOR A. NOR A ini inputnya berasal dari NaN A dan NOR B, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1. Nah, karena NOR ini tadi kebalikan dari OR, yang mana kalau di OR itu, jika salah satunya bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Nah, di sini NOR kebalikan dari OR, jadi kalau 0 bertemu dengan 1, maka menghasilkan output 0. Nah, yang terakhir di sini ada NOT. Karena NOT itu adalah fungsi pembalik, jadi apapun outputnya itu adalah kebalikan dari inputnya. Karena di sini input yang kita dapat dari NOR A adalah 0, jadi kebalikan dari 0 adalah 1. Jadi not 0 adalah 1, dan di sini nilai output akhirnya adalah 1, jadi ini benar ya. Oke, sekian video dari saya. Maaf jika videonya kurang jelas, dan maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.